Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Amma ba'du. Kaum muslimin muslimat, para pemirsa yang dirahmati oleh Allah. Pertama, marilah kita memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas limpahan rahmatnya, limpahan nikmatnya kepada kita semua, terlebih nikmat iman dan Islam yang diberikan kepada kita, sehingga pada kesempatan hari ini, di hari yang ke-9, kita masih diberikan satu kesempatan untuk melaksanakan puasa Ramadan. Mudah-mudahan puasa yang kita laksanakan di hari ini, Allah senantiasa memberikan kekuatan dan ridhonya. Sholawat serta salam Allah senantiasa kita curahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi akhir zaman, Nabi yang siap untuk memberikan syafaat beliau di hari kiamat. Dan mudah-mudahan termasuk kita yang sekarang sedang melaksanakan syam Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Para pemirsa yang berbahagia, mendapati Ramadan adalah sesuatu yang nikmat yang luar biasa. Karena apa? Karena Ramadan sebagai syahrul mubarak, bulan yang penuh dengan keberkahan. Di sisi lain, Ramadan juga disebut sebagai syahrul maghfirah, bulan di mana Allah akan mengampuni dosa-dosa manusia. Dan di sisi lain juga Ramadan disebut juga bulan di mana Allah akan menurunkan yang namanya Idqum minan nar. Bulan di mana umat manusia akan dijauhkan dari siksa api neraka. Para pemirsa yang berbahagia, dari keberkahan maghfirah Allah yang diturunkan di bulan Ramadan, tentunya kita semua yang melaksanakan puasa di bulan ini 1443 Hijriah ini ingin sekali mendapatkan satu prestasi terbaiknya dalam menggapai Ramadan. Bukan hanya kita mendapatkan berkah, bukan hanya kita mendapatkan maghfirah, namun kita mudah-mudahan mendapatkan kemuliaan malam Lailatul Qadar. Para pemirsa, di sisi lain tentunya kita tidak ingin menjadi satu kelompok di mana kelompok tersebut kelompok yang mendapati bulan suci Ramadan, namun pada akhir Ramadan kelompok tersebut tidak dapat mendapatkan satu ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raghima anfu rajulin dakhala alaihi Ramadan thumma salaha qabla ayyughfara lahu. Rawahu Tirmidzi. Sungguh celaka
orang yang berjumpa dengan bulan Ramadan, kemudian Ramadan itu berakhir dalam keadaan Allah Subhanahu wa taala belum mengampuni dosa-dosanya. Hadis riwayat Tirmidzi. Para pemirsa, kita telah berupaya untuk dapat melaksanakan puasa Ramadan dengan iman wa ihtisaban. Dengan iman dan mengharapkan ridha Allah. Nah, barangkali kelompok yang mendapati Ramadan dan di akhir Ramadan tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena ketika dia menjalankan puasa, satu hal yang perlu diingat, kemungkinan dia itu tidak berdasarkan iman kepada Allah. Apalagi mengharapkan ridha Allah. Sehingga apa yang dia laksanakan seharian penuh, bahkan sebulan penuh, dia tidak mendapatkan apapun. Ampunan Allah pun juga tidak didapat. Dia hanya mendapatkan lapar dan dahaga. Sebagaimana yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, "Kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju'i wal atas." Banyak orang-orang yang melaksanakan puasa Ramadan, dia tidak mendapatkan kebaikan daripada puasa tersebut. Dia tidak mendapatkan maghfirah daripada puasa tersebut, kecuali lapar dan dahaga yang ia dapat. Para pemirsa yang berbahagia, apa yang terdapat pada bulan Ramadan ini, kebaikan yang terdapat pada bulan Ramadan ini, tentunya kita berharap agar di akhir Ramadan kita memang termasuk orang-orang yang berbahagia, karena tentunya ibadah puasa yang kita laksanakan diawali, diniati, didasari dengan iman, dan memang kita berharap betul-betul berserah diri kepada Allah lillahi ta'ala. Karena di sisi lain beberapa orang ataupun kelompok yang gagal memperoleh predikat tersebut, karena yang pertama tentunya dia dalam melaksanakan puasa ataupun ketika Ramadan datang, dia itu menganggap bahwa bulan Ramadan sama dengan bulan yang lain. Artinya Ramadan datang dianggap biasa-biasa saja. Jadi barangkali star yang seperti inilah yang akhirnya di akhir Ramadan dia tidak mendapatkan apa-apa. Termasuk ampunan Allah pun tidak didapatkan. Yang kedua, orang yang tiba-tiba berubah alim. Nah, ini adalah model kekinian. Banyak orang-orang yang secara tiba-tiba berubah menjadi alim, berubah menjadi ustadz, khususnya di bulan Ramadan ini. Setelah Ramadan lewatlah kealimannya. Artinya dia kembali kepada wujud semula. Yang ketiga, sebatas dalam melaksanakan puasa itu sebatas menahan lapar dan dahaga. Sebagaimana hadis itu. Dia itu hanya sekedar menahan lapar dan dahaga. Sisi-sisi lain yang pada dasarnya adalah sangat dibutuhkan ketika kita sedang melaksanakan puasa tidak diperhatikan sama sekali. Artinya kegiatan-kegiatan yang dapat merusak
pahala daripada puasa itu tetap diterjang. Banyak contoh-contoh di masyarakat kita. Ketika kita sedang berkumpul, kadang juga menggunjing, menceritakan orang, bahkan lebih dari itu, tetap kita laksanakan. Nah inilah yang tentunya akan menjadi penghalang keberkahan Ramadan, bahkan ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, tidak memanfaatkan waktu di bulan Ramadan sebaik-baiknya. Artinya seperti ini, bahwa aktivitas kita sehari-hari tentunya juga harus berjalan, tidak boleh terhambat gara-gara kita puasa. Kadang orang juga menafsirkan bahwa tidurnya orang yang berpuasa itu bagaikan membaca tasbih. Nah, ini yang kadang-kadang kita salah tafsir, salah dalam menafsirkan. Ada kalanya tidurnya orang yang sedang berpuasa itu bagaikan sedang membaca tasbih. Namun kalau tidurnya kelewatan seharian, nah tentunya inilah yang salah penempatan, ataupun kita gagal pemahaman, sehingga kebiasaannya seperti inilah tentunya tidak bisa akan mendapatkan keberkahan dari Ramadan, bahkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang berikut, bahwa orang yang tidak dapat mendapat keberkahan Ramadan, dia di dalam menghadapi Ramadan itu tetap melaksanakan kemaksiatan, kemungkaran. Nah inilah, bahwa padahal di Ramadan tentunya sebagai bulan pengendalian hawa nafsu, jadi nafsu yang jahat ini tetap berjalan sebagaimana hari-hari di luar Ramadan. Nah, yang seperti inilah jelas tidak akan mendapatkan satu prestasi terbaiknya di bulan Ramadan. Bahkan kelompok-kelompok ataupun golongan-golongan yang seperti inilah golongan yang mendapatkan kerugian besar di bulan Ramadan ini. Para pemirsa yang berbahagia, barangkali hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kiranya apa yang saya sampaikan ataupun hadis Rasulullah SAW yang saya sampaikan tadi menjadi satu pengingat kepada kita semua, agar puasa yang kita laksanakan betul-betul puasa yang berdasarkan iman wa ihtisaban, sehingga kita tentunya akan mendapatkan satu hak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu orang-orang yang mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ihdinas siratal mustaqim, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.